ada 4 founders yang berhak untuk berjuang mendapatkan hadiah utama senilai 1,1 miliar rupiah. Sebuah brand itu harus terus berinovasi. Kalian harus menunjukkan business improvement dari produk kalian masing-masing. Bentuknya bisa nyata atau bisa dalam bentuk desain. Maskotnya kayak muka aku. Kami dari The Big Start akan menyiapkan graphic designer 2D dan 3D yang bisa digunakan oleh para founders. But it's not free. Ada biayanya yaitu Rp300.000 per 4 jam pengerjaan. Tapi kalau kalian bisa mengerjakan sendiri desainnya, please feel free to do it yourself. Kalian juga ditantang untuk membuat prototype. Kan ada yang ingin membuat produk untuk wanita. Nah itu kasih tahu ke kita tas wanita seperti apa. Kita bakal ke Cipadu. Kenapa ke sana? Soalnya memang banyak banget kain-kain sisa ekspor dan impor di situ. Kualitasnya oke banget sih. Lihat aja segini. Dan kalian hanya punya waktu 4 hari. Kalau aku beli sekop gimana ya? Yang paling kecil gini? Yang paling kecil aja. Kalian boleh berkunjung ke bengkel, ke workshop, pengrajin, apapun itu yang bisa membantu kalian untuk merealisasikan business improvement di brand kalian. Atau Be My Candle aja deh. Dan kalian akan diberikan modal Rp750.000. Jika modal ini kurang, kalian bisa menggunakan saldo operasional kalian masing-masing. Poin penilaian utama kontestan dinilai dari kesesuaian bisnis atau produk improvement mereka dengan hasil plan bisnis yang dipresentasikan kemarin. Penilaian yang kedua adalah kreativitas dan inovasi mereka di bisnis atau produknya masing-masing. Sudah selesai. Maskot Tapak 9 adalah lampu pijar, di dalamnya ada butterfly. Salah satu ajaran Sunan Kalijogo yaitu urip iku urup. Jadi saya membuat bentuk apple atau A, konsepnya adalah bermain belajar dan ensiklopedia. Saya mencoba membuat yang monokrom yang sesuai dengan perkembangan zaman sekarang. Kalau kita baca market sekarang itu kan orang suka yang simple. Saya rasa konsep yang sudah dimasukkan ke dalam produkmu ini sudah sejalan dengan itu. Concern saya memang lebih ke arah finishing sih. Jadi project saya adalah developing packaging dan insert story card yang ada di dalamnya. Tujuannya otomatis untuk meningkatkan penjualan, meningkatkan daya tarik. Saya mau menyabot pasar orang yang mau cari hadiah. Jadi untuk story card, saya ingin bahwa customer itu ada di dalam setiap produk di My Candle. Secara garis besar sih saya happy ya, maksudnya untuk melihat improvement dari segi packaging, karena itu memang sesuatu yang kita diskusikan kan. Saya juga mau melihat nanti visualisasi produk ini dengan elemen-elemen interior, jadi memang lebih menunjukkan fungsionalitas dari si candle-nya itu sendiri. Project is to create a travel pouch that contains Segara natural products that will be used to promote for KOLs and for them to be used in their travels. So there is a travel soap, shampoo bar, solid lotion, toothbrush. Now you only use tooth powder and all of that. The requirement of the material is for it to be waterproof, so I can just throw it anywhere. It needs to be small and durable so it can fit in my backpack without wasting space. Bagusan kalau semuanya langsung bisa dibeli, jadi orang nggak harus beli cotton bud sendiri, everything either produknya dia aja dibandelin, jadi kayak orang jelas oh beli dapetnya ini aja, so that's the only note. Salah satu item yang akan dikembangkan adalah produk baru. Dan yang kami pilih adalah Natural Makeup Foundation. Di sini kata natural saya deskripsikan sebagai PEG free, silikon free, paraben free, kemudian bahan warna yang digunakan yang sudah bersertifikat EcoCert natural. Nah, berdasarkan riset, kecombrang ini kaya akan antioksidan bahkan lebih tinggi dari vitamin E. Kita akan mengeluarkan satu mini collection dengan tajuk Summer Essentials. Itemsnya ada 3, yang pertama adalah fishtail parka, kemudian ada noragi, kemudian ada shirt, kemeja. 3 item ini adalah menjadi core dari mini collection kami, Summer Essentials. Tapi tetap waterproof. Water resistance-nya itu nggak setinggi yang Ame. Oh iya betul. Jadi perbedaannya udah jelas ya. Ya. Kita menambah line produk baru bernama Queen Smith, pasangan dari King Smith. Logonya berbentuk bulat karena wanita itu pandangannya luas. Karena kami ingin bersaing lebih baik di pasar gitu ya. Kenapa kita mengembangkan solar panel? Karena di Indonesia itu mendapatkan energi matahari sangat banyak. Bahkan 10 kali lebih besar dari negara Jerman. Kemudian yang kedua itu target market potensial untuk sepeda motor. Karena ada 91 juta orang menggunakan sepeda motor itu tetap terpapar sinar matahari. Natify adalah brand lokal yang diinspirasi oleh kekayaan Indonesia dan kami berkomitmen untuk berkontribusi kembali kepada kehidupan dan kesejahteraan para petani di Indonesia. Kalau kita ngelihat gitu, cilantro and lime, what comes into your mind? Karena ini memang asosiasinya masih bule banget gitu loh menurut saya ya. But the efforts is very good.
Cuman ya itu buat saya tuh missing that Indonesian flavor. Merubah dari logo yang lama menjadi logo baru. Target pasarnya kan memang kita untuk traveler ya yang suka pergi membawa oleh-oleh, kemasan yang ada dengan labeling yang baru yang cerah, eye catching. Artinya orang beli itu untuk mendapatkan apa gitu kan, kayak anti lapar, anti galau, anti bete. Kalau saya agak nanya soal ini sih yang anti galau gitu. Tadi udah ada penjelasannya gitu, tapi alangkah bagusnya kalau misalkan malah dipakai tuh kriuk-kriuk pedas gitu. Terus nggak tahu manis asin gitu atau apa gitu. Jadi kita tahu oh apa what to expect gitu kalau kita makan ini gitu. Saya mulai dengan Christine Segara. Kita fokus di marketing strategy buat bundle. Oh, bundle ini, what goes in that bundle. Tapi hari ini lebih bisa di-customize aja. Jadinya kayak free gift aja kayak gitu. So, itu sih yang sedikit missing untuk Erika Pravitia. Kamu kan kembangin produk foundation. Perkembangan kamu kelihatan banget week ke weeknya strong dan I'm really proud of you. So, your score is... Erika, congratulations. Robi, untuk product development, terus improvement business plan-nya juga, tentang tasnya, terus kita udah memilih dan melihat warna apa sih yang cocok, itu kamu ikutin semuanya. Tapi ada satu hal yang missing dalam PowerPoint kamu, saya harapkan ada satu platform yang kamu sebutkan dalam presentasi. Mirza, kamu bisa menghadirkan sampel produk 3 sekaligus, itu luar biasa banget. Kamu membuat produk ini jadinya konsisten esensialnya untuk masuk ke spring summer. Dia udah punya result seperti ini. Selamat untuk Robi. Selamat untuk Robi. I'm gonna start with Lisa. Memperlihatkan kekayaan Indonesia gitu, which is fantastic gitu. That's your direction gitu. But I was missing the essence of it gitu, which I was hoping that you would go into the flavors gitu. I was really expecting rujak, rendang gitu. You know, things like that. Shelly, you surprise everyone, not just me. Benar-benar semuanya baru. Bagian situ udah bagus banget gitu, but you're also missing that component which is communication gitu loh. Kayak anti galau gitu dan lain sebagainya, which I thought wasn't clear enough. So, let's look at your score. Congratulations, Shelly. Saya akan mulai dari Mas Joni dulu. Menyinggung soal brand identity ya, which is sebenarnya menurut saya sudah kuat, konsisten bahwa memang produk yang mau dijual ini adalah ada unsur edukatifnya. Tinggal kemudian kita bicara mengenai produk itu sendiri dikembangkan seperti apa. Akhirnya terrealisasikan dalam bentuk prototype. Mengenai hal yang bisa diimprove sebenarnya lebih ke arah technical finishing, dibikin lebih rapi. Warnanya juga masih harus diimprove lagi. Mbak Niluh berhasil merepackage the whole packaging part, which is what we discussed. Sebenarnya harapan saya yang bisa diimprove adalah nggak cuma packaging, dari segi visual memang harus bisa lebih ditingkatkan lagi untuk lebih eye catching dan lebih get our attention to want to buy your product. Sekarang kita lihat skornya. Selamat Mas Joni. Para founders yang ada di depan, dengan berat hati kami sepakat saat ini untuk belum memulangkan kalian karena kalian masih kasih kesempatan satu kali lagi untuk memperbaiki diri. Tepuk tangan dulu dong. Saya bangga banget untuk 8 founders ini karena sudah bisa paham dan mengerti di mana titik yang harus mereka bangun untuk bisnisnya. Congratulations untuk kalian semua masih bertahan di kompetisi ini. Penilaian hari ini akan juga digabungkan dengan penilaian challenge besok. Jadi untuk yang besok harus berusaha lebih baik lagi. Dan seperti biasa yang terbaik akan mendapatkan saldo operasional tambahan Rp250.000 dan yang lainnya Rp100.000. So, congratulations founders and be ready for the next challenge. Thank you.